Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia S. Lompong dengan NIM A321230090 dari kelas C, mata kuliah Sistem Peradilan. Di sini saya akan membacakan resume. Yang pertama, kelompok 1, model penyelenggaraan peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem atau mekanisme penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana: yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak asasi manusia baik pelaku maupun korban, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, unsur dan lembaga dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, kepolisian atau Polri, yang kedua, kejaksaan, jaksa, yang ketiga, pengadilan, yang keempat, lembaga permusyarakatan lapas, advokat atau penasihat hukum. Model-model penyelenggaraan peradilan pidana. Ada crime control model, due process model, model restoratif justice, model rehabilitatif, model integratif. Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana. Ada legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa dasar hukum. Ada presumption of innocence, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Equality before the law, keterbukaan dan akuntabilitas, keadilan dan kemanusiaan. Tantangan penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia: penegakan hukum yang belum konsisten dan bebas intervensi, over kapasitas lembaga pemasyarakatan, kurangnya penerapan keadilan restoratif dalam kasus ringan, ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin, masih lemahnya koordinasi antar lembaga. Pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, pertanyaan: apakah RUU KUHP baru ini benar-benar akan memperkuat posisi warga negara dalam hukum, ataukah justru akan memperluas ruang abu-abu bagi penyalahgunaan kewenangan? Apakah Indonesia lebih cocok menerapkan crime control model atau due process model? Bagaimana hak tersangka terdakwa dijamin dalam setiap tahapan proses peradilan? Bagaimana cara mengumpulkan bukti dalam proses penyelidikan? Jawabannya yaitu yang pertama, RUU KUHP dan hak warga negara. RUU KUHP memang menambah beberapa jaminan hak pendampingan sejak awal rekaman pemeriksaan, tapi celah penyalahgunaan tetap besar karena banyak pengecualian upaya paksa tanpa izin hakim dan pengawasan lemah. Intinya hak warga naik, tapi risiko abus juga naik. Yang kedua itu model yang cocok untuk Indonesia. Dua proses lebih cocok karena Indonesia masih rawan salah tangkap dan penyalahgunaan kewenangan. Jadi pelindungan hak harus diutamakan. Yang ketiga, jaminan hak tersangka terdakwa. Hak tersangka dijamin lewat pendampingan hukum, pemberitahuan alasan tindakan, perlindungan dari penyiksaan, pembelaan di sidang, serta hak ajukan upaya hukum di setiap tahap proses peradilan. Yang keempat yaitu cara mengumpulkan bukti dalam penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti dengan pemeriksaan saksi atau penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemeriksaan TKP, rekaman, catatan elektronik, dan pemeriksaan tersangka sesuai prosedur hukum. Apakah ada bagian tertentu dari catatan ini yang sistem peradilan pidana? Pencegahan kejahatan. Yang kedua itu resosialisasi pelaku kejahatan. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Model penyalahgunaan peradilan pidana: meneliti peristiwa tindak pidana, identifikasi terhadap pelaku ditangkap, pemeriksaan pelaku, saksi dilakukan secara terpisah, pemeriksaan pelaku di tempat langsung, komunikasi dengan pihak lain dan keluarga tidak diizinkan. Perlakuan yang dilakukan terhadap pelaku tidak diberitahukan. Tujuan pemeriksaan hanyalah pengakuan melalui cara pemaksaan. Hasil pemeriksaan diserahkan pada pengadilan. Hakim hanya memeriksa berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa pengembangan lebih lanjut. Pasal 6 KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi RI, pembantu letnan 2 ajun inspektur polisi 2 Aibda atau komandan sektor kepolisian berpangkat bintaro di bawah pembantu letnan 2 karena jabatannya adalah penyidik. Wewenang penyidik pasal 7 KUHP antara lain
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan penghentian penyidikan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.